Oke, kali ini saya akan membahas saham-saham request teman-teman di Instagram. Yang pertama UNVR, Unilever, kedua Excel, dan yang ketiga BBRI. Ketiga saham ini biasanya digunakan untuk investing ya bagi teman-teman. Nah, yang pertama Unilever ya, UNVR. Di sini kita melihat adanya pola ya untuk time frame jangka pendeknya dulu. Di time frame daily ada pola double bottom yang sudah di break ya dengan volume cukup tinggi, dengan target kenaikannya bisa ke level di area sini 4150 ya, kurang lebih di area sini. Nah ini sudah break dengan volume, kemudian turun tanpa volume, ini artinya retest ya. Selama dia bertahan di area 3750 ini, dia masih berpotensi untuk melanjutkan ke target terdekatnya, yaitu di area 4150 tadi gitu. Dengan stop loss kalau mau masuk di area neckline-nya ini di 3750 ini. Kemudian jika dia naik lagi, dia akan menuju ke resist selanjutnya ya, kurang lebih di 4350 ini. Itu untuk time frame jangka pendeknya. Untuk jangka agak panjangnya kita pakai weekly. Nah, di time frame weekly ini terlihat adanya bullish divergence. Ini harganya turun, kemudian MACD-nya naik. Nah, target kenaikan dari bullish divergence ini yang pertama dia di area sini ya, low-nya di sini. Kemudian yang target selanjutnya jika tertembus dia bisa di area sini. Gitu, selama dia bertahan di area untuk weekly-nya di 3400. Jadi bisa jadi kenaikannya dia akan menguji ke sini, turun sebentar, naik lagi, turun, dan naik lagi. Seperti itu ya. Tapi untuk hitungannya weekly ya, jadi untuk cocoknya untuk investing, maintain saja secara weekly dia bertahan di sini 3350, kemudian dia menguji ke resistnya ini ya, sama ya di 4300-an tadi di area sini, kemudian lanjut ke 5300. Jadi untuk mencapai target bullish divergence-nya. Seperti itu gambaran untuk Unilever. Secara bandarmologi juga cukup bagus ya. Hari terakhir perdagangan di tanggal 28, big akumulasi asing KZ yang mulai belanja ya. Ini retail-retailnya jualan YP. Seperti itu untuk view Unilever jangka pendek dan jangka panjang ya untuk weekly. Kemudian untuk Excel ini juga masuk ke list investing ya, saham-saham untuk diinvest. Kita lihat pola untuk jangka pendeknya, di sini ada double bottom ya, dan sepertinya sudah cukup tercapai. Jadi di sini kita tarik ke atas ini dipindahkan ke sini. Ini udah selesai ya, udah selesai double bottomnya, kita clear drawing aja. Kemudian dia masih bertahan ya di area MA5 daily-nya, tapi agak turun ke bawah. Nah, kita lihat MACD-nya cukup ini ya, seimbang ya dengan kenaikan harganya, jadi tidak ada divergent di situ. Kita lihat di area agak besarnya. Nah, untuk pergerakan daily-nya, dia supportnya ada di sini di area 3200. Jadi selama bertahan di 3200 dia mampu naik ke 3300 di sini range-nya. Jadi kalau jebol 3200-nya, dia bisa menguji di area sini 3000
kemudian di area sini 2950 ya kurang lebih gitu. Ini untuk support-supportnya gitu, karena MA20 nya masih jauh ya ke bawah ini, dan ini kalau misalnya breakdown MA5 nya dia akan menguji ke MA20 nya ya, dengan menembus support-support klasiknya di sini. Kita lihat juga MACD nya mulai bergerak turun, jadi wajar ya setelah rally tinggi ya, volumenya tinggi, kemudian koreksi itu sangat wajar, asal bisa bertahan di area yang jangka pendek di 3200 di sini. Untuk jangka panjangnya kita lihat ya di time frame weekly-nya. Di time frame weekly-nya tampak kemarin naik ya signifikan dengan volume tinggi. Kemudian untuk pergerakan harganya dari sini kita coba tarik ya ke arah sini, kemudian dari bawah sini kita tarik ke sini. Nah ini udah di tengah jalan sebenarnya dia. Kalau misalnya mau nembus ke atas, dia tinggal sedikit nih, profil resikonya cukup tinggi ya kalau mau masuk sekarang untuk investing, karena ini pakai weekly gitu. Tapi ini MACD nya udah mulai positif ya, udah mulai hijau, jadi bisa dipertimbangkan sih untuk cicil beli gitu. Jadi di area yang sama mungkin seperti tadi ya, 3000-an. Kemudian kalau turun lagi bisa nambah muatan di area sini nih gitu. Jadi selama dia bergerak di trendline-nya ini, Excel ini masih cukup bagus ya untuk kedepannya. Target terdekat sih dia harus nembus trendline ini. Kalau bisa tembus, dia bisa menuju ke area 3500 ya. Jadi titik kritikalnya di sini pergerakannya gitu. Itu view untuk Excel, dan secara bandarmologi netral ya, hari terakhir tanggal 28 kemarin kita coba tarik 1 minggu ya, 1 minggu perdagangan. Ini ada akumulasi ya, akumulasi ada distribusi juga dari BK. Nah kita lihat yang di 2 minggu sebelumnya kurang lebih di sini ya, kita search juga. Nah ini ada akumulasi ya asing di 3100, jadi harganya masih di area 3000-an akumulasinya gitu. Jadi kalau jebol di bawah 3000 sebenarnya itu cukup murah ya untuk jangka pendek gitu. Seperti itu view untuk Excel, jadi masih bagus potensinya. Next untuk BBRI, ini juga saham investing ya. Kita lihat dulu untuk short term ya. Di sini ada pola double bottom dengan target kenaikannya kita ukur dari sini. Nah kurang lebih di area sini 5000 sampai 5100 ya. Dan BBR ini udah termasuk saham all time high ya, dia nih tertingginya di area sini, sehingga bisa kita ukur apabila nanti dia tembus 4980 ya, all time high nya, dia akan menuju ke area 5090 ini, 5100 ya kita bulatin. Kemudian dia ke 5150, next bisa naik lagi ke 5400 ya. Jadi kalau kuat di supportnya. Nah support terdekatnya sekarang di mana? Support terdekatnya dia di area 4850 ini, dan di area sini 4750 ini untuk terdekatnya. Jika jebol neckline-nya dia bisa ke area sini 4500 gitu. Seperti itu untuk view jangka pendeknya ya. MACD nya juga nurut, nggak ada divergent. Kita lihat di weekly nya ya, pergerakan BBRI sendiri
sama dengan mengikuti pergerakan IHSG ya. Jadi mungkin chartnya hampir mirip juga sama IHSG. Nah, di sini ada cup and handle nih untuk weekly-nya. Kita lihat ya patternnya di area sini. Ini tinggal ditarik di sini. Nah, ini ada pola cup-nya ini handle-nya. Kemudian ada break ya di sini ya. Break kayak ke atas, turun lagi, kemudian retest, naik lagi ya. Volume 2 minggu belakangan juga bagus, jadi asing masih ngumpulin terus. Nah, ini bisa dicek ke sini ya, sama ya, secara weekly-nya pun bisa ke area 5.300 gitu. Selanjutnya bisa diukur dengan Fibonacci nanti. Jadi untuk short term dan untuk long ya, ini masih bagus. Apabila pergerakan IHSG-nya ada koreksi, bisa taking profit sebagian gitu. Untuk bandarmologinya, hari terakhir perdagangan tanggal 28 akumulasi ya, ini asing semua yang akumulasi, kurang lebih di area 4.800 ya, nggak jauh dari average penutupannya. Kemudian jika kita tarik ya dengan data 1 minggu ke belakang, 1-2 minggu deh di sini, kita search juga big akumulasi ya, cukup banyak asing masuk di sini di area 4.700. Jadi masih bisa, kalau turun di area 4.700 ini sudah bisa menyamai harga-harga bandar di sini. Seperti itu untuk request saham dari teman-teman Instagram. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share serta subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.